Joseph datang sebagai deputi. 3 tahun kemudian dia diangkat sebagai residen di satu perusahaan. Dia di sini Desember 1705. Nah, sebelum benteng Mangkrak ini dibangun, ada benteng sama. Iya. 2 kilo ada bentengnya. 2 kilo ada. 2 kilo di arah ke arah Pantai Zakat itu dah Pak. Iya. Ada. Udah tinggal puing-puing. Jadi ini dibangun pada 1714 ini sampai 1719, tetapi sebelum benteng ini berdiri ada benteng lainnya namanya Benteng Yok ya Pak. Yok. Nah ini adalah ini apa situs? Oh batu nisan. Ya ini adalah batu nisan ini ya. Nah ini adalah batu dari batu peringatan. Ada 4 di sini. Yang dibuat oleh Inggris. Ini batu tulisan, batu prasasti dari Inggris untuk catatan sejarah dari Britania. Abad pada tahun 1714 sampai dengan 1719 didirikan oleh EIC, East Indian Company. East Indian Company. Adalah surat protes Kepala Pribumi Bengkulu kepada residen Belanda Perlok. Nah ini adalah peristiwa Ratu Samban. Peristiwa Ratu Samban adalah Pesira Marjati, dikenal sebagai Ratu Samban. Dia adalah Depati yang menjadi Pasira karena dinilai berjasa melindungi masyarakat dari beban pajak yang harus dibayar kepada Belanda sebesar 300 gulden. Hal itu berdasarkan ketentuan pemerintah kolonial Belanda di Batavia di tahun 1872 serta hasil pertemuan pemuka masyarakat dengan kontrolir daerah Lais, Kesten dan Asisten Residen H. Van Amstel. Beban pajak ini dirasakan amat berat oleh rakyat, khususnya rakyat di daerah Bintunan. Pada tanggal 2 September 1873, 2 pejabat penting ini mengadakan inspeksi ke wilayah perkebunan rakyat yang terkenal menghasilkan banyak kopi, lada, kopra, emas, dan batu mulia di wilayah pesisir barat Pulau Sumatera, yaitu Lais, Bintunan, dan Ketahun. Namun keduanya dibunuh oleh Ratu Samban saat hendak menyeberang Sungai Bintunan. Namun keduanya dibunuh.
1833 yang melakukan tekanan. Inilah isi di dalam benteng Marlborough ini, peristiwa sejarah, adat istiadat yang berlaku pada masyarakat Sumatera biasanya diwariskan secara turun-temurun dan berlandaskan pada azas kemanfaatan serta musyawarah dan mufakat. Selain itu juga diterapkan sifat kesabaran dan kesederhanaan. Hal ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari baik kepala pribumi maupun rakyat biasa. Berdasarkan William Marsden, The History of Sumatra, inilah gambar adat istiadat yang berlaku pada masyarakat Sumatera. Dan memang sampai saat ini di Sumatera ini masih kekeluargaan kental kekeluargaannya. Sejarah tanah paksa. Adalah wilayah independen. Kondisi masa itu terekam dalam surat Residen Prince kepada George Washington di Kalkuta yang menulis laporan seperti di atas. Guna melindungi dan memajukan penyelenggaraan hukum mereka, para kepala rakyat itu terbuka hatinya untuk menerima pihak company. Akan tetapi tidaklah sesekali mereka sudi mengakui bertakluk kepada Inggris, dan sesungguhnya demikian bahwa mereka senantiasa diakui sebagai bangsa yang merdeka serta berdaulat, di mana segala hak-hak istimewa mereka, hukum-hukum mereka serta lembaga mereka tidaklah mengalami pemerkosaan apa-apa. Tidaklah sekali-kali mereka sudi mengakui bertakluk kepada Inggris. Nah, inilah kerajaan di Bengkulu. Silakan dibaca. Selesai sudah. Saya memvideokan mengenai sejarah di dalam benteng yang tertulis di dalam benteng ini. Terima kasih. Makanya ini Pasirah Bermani. Kipati Cinto Mandi Pasirah Brahmanin atau Bermani. Cinto Mandi artinya Kipati Cinto Mandi, berarti cinta mandi. Banyak pengunjung yang berwisata di sini. Nah, menyudahi menyorot benteng Marlborough ini, benteng sejarah
yang terletak di kampung di Jalan Jenderal Ayani. Nama Jalan Jenderal Ayani Kampung Cina. Di depan Kampung Cina, terus benteng yang ada pas pintu masuk Kampung Cina. Ini gapura benteng. Di sini. Nah, ini terletak benteng. Belok ke kanan ke benteng. Lurus ke Kampung Cina. Nah, demikianlah Badi. Terima kasih atas aplausnya. Menjelaskan mengenai wisata benteng yang kali ini saya patah. berwisata Provinsi Bengkulu.